wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Minggu ini semoga teman-teman semua dalam keadaan baik ya, dalam keadaan sehat. Sebelumnya saya minta maaf karena suara saya minggu ini memang agak lumayan terbatas nih teman-teman. Kebetulan lagi kena batuk gitu ya. Setelah mudik kemarin, setelah Idul Fitri gitu ya. Ada batuk dan ini beberapa hari kemarin suara saya memang masih serak, belum kembali ke performa yang awal gitu ya. Ini juga mungkin karena memang masih kurang istirahat juga gitu ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik, tidak ada yang sakit-sakit gitu ya. Nggak ada yang ada keluhan seperti saya, saya harap teman-teman seperti itu. Oke teman-teman, kemarin teman-teman sudah selesai mengerjakan UTS-nya ya. Semoga hasil-hasil UTS-nya memuaskan gitu ya, tidak ada yang mengecewakan karena saya pun berusaha untuk membuat soal yang paling mudah untuk teman-teman yang tidak menyulitkan, yang tidak menyusahkan teman-teman sama sekali gitu ya. Jadi saya harap teman-teman mendapatkan nilai yang benar-benar maksimal dan di minggu ke-9 ini teman-teman kita ketemu lagi. Kita ada di minggu ke-9, tapi kita ada di modul yang ke-8 karena kemarin kan kita tidak bermodul gitu ya teman-teman. Kita ada di modul yang ke-8 dan sama seperti eh, yang sebelum-sebelumnya selalu ada 2 topik dalam setiap minggunya ya. Di topik yang pertama ini kita akan membahas struktur paragraf dan juga cara membuat paragraf. Bagaimana sih sebenarnya cara membuat paragraf yang baik, nanti akan saya kasih bagaimana sih nanti akan saya kasih sedikit ya teman-teman ya, tips and triknya untuk membuat cara membuat paragraf yang baik. Nanti di topik yang kedua tentunya akan ada materi lagi nih yang lain ya. Oke teman-teman, langsung aja kita ke ini ya. Jadi teman-teman, paragraf itu berstruktur. Jadi paragraf itu berstruktur karena kalau misalnya sebuah paragraf itu teman-teman tidak berstruktur, maka nanti apa yang akan disampaikannya itu akan tidak tersampaikan kepada pembaca. Jadi struktur gitu ya, paragraf itu berstruktur. Struktur itu bisa dikatakan seperti tingkatan gitu ya. Ada strukturnya, ada tingkatannya. Nah, kalau paragraf sendiri itu terdiri dari ada dua komponen yang menyokong gitu ya, yang mensupport kenapa itu akan dibilang suatu paragraf. Ada yang namanya kalimat utama atau topik dan ada yang namanya kalimat penjelas, teman-teman. Jadi strukturnya itu dalam sebuah paragraf itu pasti akan ada kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Nah, si kalimat utama ini, si topik ini yang memang intinya yang akan disampaikan kepada pembaca dari penulis ya. Nah, kemudian biasanya kalimat utama ini memang hanya berbentuk satu kalimat aja teman-teman, hanya satu kalimat inti, hanya satu kalimat utama. Nah kemudian nanti disupport oleh kalimat-kalimat penjelasnya. Nah ini kemarin gitu ya, itu kan sebenarnya sudah dibahas gitu, apakah kalimat utama atau topik ini selalu ada di awal gitu ya, ataukah bisa berpindah-pindah. Tentunya seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bisa ada di awal, bisa juga ada di akhir. Kalimat penjelasnya pun bisa ada di awal, ada di akhir, disesuaikan dengan kebutuhan si penulisnya. Jadi struktur yang paling utama dalam sebuah paragraf, teman-teman tidak boleh lupa harus adanya kalimat utama dan juga harus adanya yang namanya si kalimat penjelas. Nah, kemudian bagaimana sih sebenarnya cara membuat paragraf yang baik? Yang pertama, kalimatnya itu harus mengemukakan tema yang jelas. Jadi tema, topik itu benar-benar harus jelas ya. Jadi kalimatnya tuh harus jelas temanya. Kemudian yang kedua, di antara kalimat itu harus adanya yang terkait gitu ya. Jadi antar kalimat itu harus ada
dalam satu paragraf itu di antara kalimatnya harus ada keterkaitan. Nah, kemudian setiap paragraf harus mempunyai satu gagasan utama yang disebut kalimat topik seperti tadi. Jadi, harus ada kalimat topik dalam setiap paragraf. Nah, kemudian harus juga memperhatikan yang namanya ejaan, tanda baca, diksinya, bentukan katanya harus sangat-sangat diperhatikan. Kemudian harus juga diperhatikan di dalam paragraf itu, kalau paragraf itu kita sudah kenal kutipannya seperti apa, rujukannya, ada gambar ditaruh di mana, ada kurva ditaruh di mana, itu harus benar-benar diperhatikan ya. Nah, kemudian apa namanya, harus ada pendahuluan, harus ada isinya juga ya. Kemudian kalau nulis paragraf itu jangan lupa teman-teman harus menjorok ya. Jangan lupa teman-teman harus menjorok. Ini biasanya sering banget nih teman-teman lupa. Jangan lupa ya kalau menulis di paragraf itu harus menjorok teman-teman. Harus menjorok. Kemudian kalau paragraf itu terdirinya dalam satu paragraf itu ada 30 sampai 100 kata. Minimalnya ada 3 kalimat. Kalau tidak tiga kalimat maka itu belum disebut paragraf teman-teman ya. Nah, kalau dalam satu paragraf itu lebih dari 100 kata maka teman-teman itu akan lebih baik dibuat dalam 2 paragraf. Jadi, secara tata tulis nih teman-teman, yang harus teman-teman ingat kalau mau menuliskan awal paragraf itu teman-teman menjorok ya. Menjorok. Kemudian di dalam satu paragraf itu jangan lupa terdiri minimal dari 3 kalimat. Kalau tadi strukturnya ada kalimat pokok dan juga kalimat penjelas, maka kalimat pokoknya 1, kalimat penjelasnya minimal ada 2. Lebih boleh nggak? Boleh, tapi lihat lagi, kalau lebih dari 100 kata maka akan lebih baik jadi 2 paragraf saja ya teman-teman. Terus perhatikan hubungan antar kalimatnya, harus punya topik yang jelas supaya si paragrafnya itu bunyi, supaya paragrafnya itu punya topik, punya informasi yang bisa disampaikan ke penulisnya ya. Diksinya, kutipannya harus jelas gitu ya. Itu harus sangat-sangat detail teman-teman ya. Oke, itu aja. Yang penting teman-teman gak boleh lupa kalau struktur dari paragraf itu harus ada kalimat topik dan kalimat penjelas. Itu aja teman-teman dari saya. Jangan lupa setelah menyaksikan video ini, saya kasih video yang lain supaya teman-teman lebih paham lagi tentang struktur dan juga cara membuat paragraf. Jangan lupa teman-teman menyelesaikan tes online-nya dengan baik ya. Diselesaikan semuanya. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.